Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan dakta sekalian, dakta radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Alhamdulillah, pada hari Rabu setiap pekan, khususnya pada Rabu ini tanggal 29 November 2023 dan bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berada di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, meninggikan derajat kita sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memenuhi hidup kita dengan kebaikan dan kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rekan dakta yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang mengalami kesulitan ini, kesulitan itu. Yang jelas sebagai manusia, kita tidak mungkin sepi dari yang namanya kesulitan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas tentang sebuah tema berjudul Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Lebih tepatnya kita mentadabburi surah Al-Insyirah, atau disebut juga surah Asy-Syarh. Ada dua nama. Surah ini dinamakan Alam Nashrah. Namanya pertanyaan. Nama surahnya adalah pertanyaan. Bukankah kami telah melapangkan? Unik, ya. Kalau nama surat yang lain itu kadang satu kata, An-Naba, Al-Ghafir, Al-Mutaffifin, satu kata tuh, biasanya kata benda. Tapi ini pertanyaan. Surah ini adalah surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum hijrah, dan ayatnya karakteristiknya Makkiyah. Jadi mau dilihat dari sudut pandang manapun, surah ini surah Makkiyah. Urutannya, ini adalah surah ke-8 yang Allah turunkan. Yang pasti yang pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu surah Al-Mudaththir, satu surah. Lalu surah Al-Muzammil
ayat 1 sampai 19, ayat 20-nya menyusul. Lalu beberapa surah lain, dan surah ke-7 surah Ad-Duha, dan ke-8 adalah surah Al-Insyirah. Surah ini diturunkan hampir berbarengan dengan surah Ad-Duha. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dua surah ini, surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, adalah dua surah yang Allah turunkan untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang sedih. Kenapa beliau bersedih? Karena beliau ditinggal mati dua orang yang paling membantu beliau dalam dakwah. Satunya beragama Islam, satunya belum memutuskan untuk beragama Islam sampai beliau wafat. Yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau orang yang paling berjasa dalam dakwah Rasulullah. Beliaulah yang menopang perekonomian Rasulullah. Ketika Rasul sudah diangkat menjadi nabi, maka tidak ada lagi aktivitas ekonomi dilakukan oleh beliau. Dan ditopang itu oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu orang yang kedua yang meninggal pada tahun yang sama adalah Abu Talib. Abu Talib adalah paman Rasulullah. Abu Talib adalah saudara kandung dari ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi paman Rasulullah. Walaupun beliau sampai akhir hayatnya tidak bersyahadat, namun secara politik beliau memberikan suaka kepada Rasulullah. Sehingga tidak ada yang berani menyentuh fisik Rasulullah, apalagi menyakiti Rasulullah, apalagi bahkan sampai membunuh. Tidak ada. Ketika Siti Khadijah dan Abu Talib wafat dalam waktu yang bersamaan, ini adalah ujian berat bagi Rasulullah. Kenapa? Secara pribadi sedih. Nggak mungkin nggak sedih. Ditinggal mati orang yang keluarga yang paling disayang, yang paling dekat, yang paling membantu dakwah beliau. Lalu secara sosial, kematian dua orang ini membuat musuh-musuh Islam menjadi semakin berani. Yang tadinya nggak berani untuk menyakiti Rasulullah, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah lewat sebuah perundingan di Darun Nadwah, ya, sebelum terjadinya hijrah. Nah, ayat ini turun, surah Al-Insyirah turun setelah surah Ad-Duha. Jumlahnya 8 ayat. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita bahas sedikit tentang ayat 1 sampai
4. Nah, karena fokus kita adalah ayat ke-5 dan ke-6. Kita baca terjemahannya dulu. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan untukmu dadamu? Menurut Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah kami telah melapangkan dadamu. Dapat disebutkan bahwa kami telah menjadikannya bercahaya dan luas lagi lapang. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu surah Al-An'am ayat 125, yang berbunyi, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yash'arah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah hendaki akan memberi petunjuk kepadanya, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Orang kalau mau memeluk agama Islam, enggak sekedar mereka tahu kebenaran, tapi dadanya harus lapang untuk menerima kebenaran. Apalagi kalau itu adalah tokoh dari agama lain. Harus lapang dadanya menerima kebenaran kalau mau masuk agama Islam. Kenapa? Karena mereka urusan uang. Kalau urusan uang, ribet tuh udah urusan. Mau bener kayak gimana juga, ntar kalau gue masuk Islam ntar malah jadi gak dapet, harusnya gue dapet sekian juta. Nah, orang yang mikirnya seperti itu berarti belum lapang dadanya. Nah, Rasul dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dadanya lapang menghadapi segala macam ujian. Dadanya lapang menghadapi berbagai macam tingkah pola musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, bukan hanya Allah melapangkan dada Rasulullah, Allah juga menjadikan syariatnya lapang, luas, toleran, mudah, tidak ada kesulitan dan tidak ada beban, serta tidak ada kesempitan pada syariat Islam. Ya. Nah, menurut pendapat lain, maksud ayat pertama ini adalah Allah melapangkan dadanya di malam Isra, sebagaimana riwayat Malik ibnu Sa'sa'ah. Ya. Karena ayat surah ini turun sebelum Isra Mi'raj. Ini namanya ikhtilaf tanawu, ikhtilaf tanawu, perbedaan yang variatif. Tapi hakikatnya sama. Ya. Nah, sesungguhnya akibat dari pengaruh yang dilakukan terhadap dada beliau di malam Isra, karena sebelum Isra kan dada beliau dibelah lagi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan membelah dada Nabi 3 kali. Waktu kecil, waktu Isra Mi'raj, sama waktu mau hijrah kalau saya nggak salah. 3 kali. Nah, di malam Isra terjadi pula pengaruh yang sama setelah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam, ada di sebuah hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam siapa ini di sini? Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, ya, meriwayatkan dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling berani bertanya kepada Rasul tentang berbagai masalah yang tidak seorang pun berani menanyakannya. Ya. Abu
Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini belajar sungguh-sungguh. Maka Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasul, apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini?" Rasul duduk tegak dan menjawab, "Sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, wahai Abu Hurairah. Sesungguhnya ketika usiaku menginjak 10 tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang Sahara." Nah, ini peristiwa pembelahan dada yang pertama. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya. Apakah orang ini adalah dia? Malaikat. Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Belum pernah Nabi ngelihat malaikat. Baru itu pertama kali Nabi ngelihat malaikat. Dan sama sekali belum pernah aku melihat arwah seperti itu sebelumnya. Waktu kecil kan nggak tahu, jadi disangkanya roh. Dan belum pernah pula aku melihat pakaian yang kenakannya pernah dikenakan oleh seseorang. Belum pernah dilihat sama Nabi. Keduanya datang jalan kaki sampai masing-masing dari keduanya memegang dua tangan lengan Nabi. Tapi anehnya saya tidak merasakan sentuhan tangan keduanya. Dipegangin tapi nggak ngerasa disentuh. Salah seorang berkata, "Rebahkanlah dia." Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Jadi Nabi disuruh rebah. Kemudian seorang berkata, "Belahlah dadanya." Maka salah seorang menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir. Ya, dibelah dadanya tapi nggak ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelah dadaku, "Keluarkanlah iri hati dan dengki." Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah. Kemudian ia membuang jauh-jauh dan berkata lagi, "Masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang." Maka tiba-tiba kulihat sesuatu yang sebesar apa yang baru ia keluarkan. Jadi bentuknya, ukurannya sama. Bentuknya mengkilap seperti perak. Kemudian ia mengacungkan jempol kakiku yang sebelah kanan dan berkata, "Kembalilah ke semula dalam keadaan utuh." Maka setelah itu aku pulang dengan berlari dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang yang dewasa. Itu peristiwa pembelahan dada Rasul yang pertama. Nah, itu terjadi lagi saat Rasul sebelum Isra. Lalu ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Ini semakna dengan ayat kedua surah Al-Fath. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi anqada zahrak," yang memberatkan punggungmu. Ya, beban yang memberatkan punggung Rasulullah diangkat oleh Allah. Inqad artinya suara. Tulang punggung kalau memikul beban berat. Ya. Ini kalau diambil sesuatu dari punggung, itu ada suaranya tuh. Suara beban diambil. Dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf mengatakan sehubungan dengan makna firman ini, yaitu yang membebanimu dengan beban yang berat. Jadi sebelumnya Rasul itu punya beban yang berat. Beban sedih, beban mungkin takut, beban macam-macam. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Sebutan nama Rasulullah dimuliakan. Ya. Menurut Imam Mujahid, salah satu ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, "Tidaklah aku disebut melainkan namamu disebut pula bersama denganku." Itu penafsiran beliau. Yaitu dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu adalah bagian dari pemuliaan Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu menurut Imam Qatadah, selevel sama Imam Mujahid. Qatadah, Mujahid, siapa lagi itu?
Ikrimah apa? Itu selevel lah. Muqatil kalau nggak salah deh. Nah, Imam Qatadah mengatakan bahwa Allah meninggikan sebutan nama Rasul di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada satu khatib pun yang tidak membaca syahadat. Dan tidak seorang pun dalam sholat kecuali membaca syahadat. Jadi setiap khatib naik mimbar, mereka syahadat. Mereka sholawat. Nama Rasul selalu dimuliakan. Dari Ibnu Jarir ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, ya, mungkin Abu Sa'id Al-Khudri maksudnya, dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, sungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Jibril menjawab, wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Allah berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Ya. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Hatim, Abdul A'la, dan Abu Ya'la. Abu Ya'la meriwayatkan dari Darij sebuah hadis, ya, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Jadi Sa'id berguru kepada Ibnu Abbas. Rasul pernah bersabda, aku pernah menanyakan suatu masalah kepada Tuhanku, padahal aku tidak ingin menanyakan hal itu kepadanya. Aku bertanya, sungguhnya di antara nabi-nabi sebelumku ada yang telah engkau tundukkan angin baginya, dan di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orang mati. Allah balik bertanya, wahai Muhammad, bukankah aku mendapatimu sebagai orang yang yatim piatu, lalu aku melindungimu? Aku menjawab, benar ya Tuhanku. Bukankah aku mendapatimu sebagai orang bingung, lalu aku memberimu petunjuk? Aku menjawab, benar ya Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu aku memberimu kecukupan? Aku menjawab, benar ya Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Bukankah aku telah meninggikan sebutan namamu? Aku menjawab, benar ya Tuhanku. Nah, itu dari Abu Ya'la. Hadis dari Abu Ya'la. Abu Naim dalam Dalailun Nubuwah mengatakan sebuah riwayat dari Az-Zukhri dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasul pernah bersabda, setelah aku selesai dari menerima apa yang diperintah kepadaku menyangkut semua urusan langit dan bumi, lalu aku bertanya, ya Tuhanku, sungguhnya tiada seorang nabi pun sebelumku melainkan engkau telah memuliakannya. Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, Musa sebagai Kalim. Engkau telah tundukkan gunung-gunung bagi Nabi Daud, dan bagi Sulaiman angin dan semua setan. Dan engkau hidupkan bagi Nabi Isa orang yang telah mati. Maka apakah yang engkau berikan kepadaku? Allah berfirman, bukankah aku telah memberimu dari hal tersebut seluruhnya? Bahwa sungguhnya tidaklah namaku disebut, melainkan engkau disebut pula bersamaku. Dan aku telah menjadikan dada umatmu sebagai kitab-kitab. Mereka dapat membaca Al-Quran secara hafalan, dan itu belum pernah kuberikan kepada satu umat pun. Dan aku telah memberimu satu perbendaharaan dari arsy-Ku, yaitu kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Menurut Imam Al-Baghawi maksudnya adalah azan. Ya, ditinggikan nama Nabi itu maksud Imam Al-Baghawi. Ini pengarang kitab tafsir ini. Yang dimaksud adalah azan. Tapi menarik nih dua hadis yang terakhir yang saya baca terjemahnya itu. Yang pertama ada poin yang perlu kita catat bahwa Nabi sebenarnya malas nanya begitu. Agak sungkan. Kenapa sungkan? Karena kayak kesannya iri gitu. Nabi yang lalu punya begini, saya dikasih apa ya Allah gitu. Makanya Nabi agak sedikit agak sedikit sungkan, agak sedikit enggan bertanya.
Tapi la haya fiddin, nggak boleh malu untuk bertanya tentang urusan agama. Nabi bertanya secara ilmiah. Kalau Nabi sebelumnya dapat ini, apa yang didapat oleh Nabi Muhammad? Dan Nabi dengan hikmahnya beliau, bisa jadi umat di akhir zaman akan bertanya hal seperti itu. Maka ditanya duluan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi karena levelnya adalah Nabi, khawatir. Nah, beliau khawatir itu masuk dalam kategori iri. Padahal itu bukan iri. Gitu orang kalau semakin tinggi imannya semakin takut berbuat salah itu. Poin kedua, dua hadis tadi menunjukkan bahwa disebutnya nama Nabi setelah nama Allah, disebutnya nama Nabi Muhammad setelah nama Allah, itu adalah hal nikmat yang jauh lebih agung daripada gunung ditundukkan kepada Nabi Daud, daripada Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, daripada Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, daripada Nabi Musa disebut Kalim, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nama Nabi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita bicara masalah mukjizat. Saya udah pernah bahas dulu kalau nggak salah ya tentang mukjizat Nabi. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, Rasulullah bukan orang, batu bisa ngomong. Lebih hebat mana? Ngidupin manusia sama batu bersolawat buat Nabi. Kayu nangis karena nggak dipakai lagi sebagai mimbar. Karena biasa jadi tempat mimbarnya Rasulullah, karena mimbarnya diganti, kayu nangis dan sahabat dengar tangisan itu. Kayak tangisan anak bayi yang ditinggal ibunya. Ya. Apalagi Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, Nabi Muhammad juga Khalilullah. Allah mengambilku sebagai Khalil, kama takhaza Ibrahim khalila, sebagaimana Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Sama. Nabi siapa? Musa tadi bicara dengan Allah. Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Nabi Muhammad bicara dengan Allah dari Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, ke tempat yang sangat tinggi. Nabi Musa ngomong sama Allah di mana? Di bumi. Lebih hebat mana? Nabi Muhammad. Cuma kan ayat ini kan turunnya sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya. Yang ketiga, bahwa sebenarnya yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu kumpulan dari semua yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya dikasih ganteng, Nabi Yusuf, Rasul ganteng. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya Allah tidak menutupkan hijab kepada pandangan manusia, niscaya manusia akan perempuan akan menggorok lidahnya, menggorok lehernya, saking gantengnya Nabi Muhammad. Kalau kisah Nabi Yusuf kan perempuan sampai motong tangannya sendiri, nggak berasa. Kalau ada perempuan lagi megang pisau, nggak dikasih hijab sama Allah, ngelihat wajahnya Nabi, nggak sadar mereka motong lehernya sendiri. Saking gantengnya Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya, Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad dengan jauh lebih hebat. Itu keutamaan Nabi kita. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada sebuah syair dari Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sahabat Nabi sebagai penyairnya Rasul. Masya Allah. Beliau pernah diminta oleh Nabi untuk membalas syair-syair musuh-musuh Islam. Apa syair yang dikarang oleh Hasan bin Sabit?
aghara alaihi linubuwati khatam minallahi min nuri yaluhu wa yashhad wadma ila lah isman nabi illa ismi idza qala fil khamsil ma'uzun ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillah fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammad. Masya Allah. Kedudukan Nabi Muhammad itu sebagai penutup Nabi Allah lebih terang dari cahaya yang kita lihat. Dan juga Allah telah menggabungkan nama Nabi dengan namanya bila seorang muazin mengucapkan kalimah yang kelima dalam azannya, yaitu asyhadu dan seterusnya. Dan Allah telah membelah buatnya sebagian dari namanya untuk menjadikannya orang yang diagungkan, Tuhan yang memiliki arsy mahmud, dan dia bernama Muhammad. Masya Allah. Ya. Ulama lain mengatakan bahwa Allah meninggikan sebutan nama Nabi di kalangan orang terdahulu dan orang terkemudian. Di kalangan orang terdahulu, para nabi memberitakan tentang kenabian Nabi Muhammad. Orang kemudian memuji Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ditinggikan orang terdahulu maupun kemudian. Ya. Dalam sebuah syairnya lagi nih, ada ulama namanya As-Sarsari rahimahullah. Beliau mengatakan dalam sebuah syair yang artinya, tidaklah sah azan dalam salat fardu melainkan dengan menyebut namanya yang enak disebut oleh lisan yang diridhai. Nama Rasul yang mulia enak disebut oleh lisan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu, ini pembahasan utama kita ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena maka inna sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan, yusra kemudahan. Inna sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Ya, kita bahas dari sisi kaidah bahasa. Pertama, di sini Allah menggunakan kata ma'a, bukan ba'da. Walaupun ada satu ayat di surah yang lain ba'dal usri yusra ada. Tapi di sini Allah katakan ma'a. Artinya apa? Bersama. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan dari Allah sebagai ujian buat kita, maka pada saat yang sama Allah menakdirkan adanya kemudahan. Allah cuma pengen tahu sampai batas mana kita tahan itu. Ma'a. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah Allah memberikan satu kesulitan kecuali padanya Allah jadikan dua kemudahan, di kanan dan di kiri. Kita cuma disuruh sabar aja sama Allah sampai kemudahan itu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggunakan isim isyarah, isim ma'rifah ketika bicara tentang usri, kesulitan. Tapi Allah menggunakan isim nakirah ketika bicara yusra, kemudahan. Artinya apa? Kesulitan yang Allah berikan kepada kita adalah kesulitan yang terukur, diketahui. Sementara yusra, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dalam kaidah tafsir dikatakan bahwa kalau kata disebutkan dalam bentuk nakirah menunjukkan tidak terbatasnya, banyak. Ya. Jadi kesulitan yang Allah berikan dikepung dengan banyak kemudahan. Ya. Lalu menariknya lagi, Allah mengulang redaksi yang hampir sama dengan yang tadi. Inna ma'al usri yusra. Kenapa perlu diulang? Yang pertama, dalam kaidah tafsir,
tidak ada pengulangan tanpa tanpa kebaharuan makna. Jadi para ulama kita mengatakan mayoritas, ada sih sebagian yang mengatakan ya Allah coba pengen ngulang gitu. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa nggak ada pengulangan kecuali ada kebaharuan makna. Bahkan saya meyakini sampai sekarang bahwa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang Allah ulang 30 kali lebih dalam surah Ar-Rahman, itu selalu ada kebaruan makna dalam setiap ayat yang diulang. Nah, Allah mengulang inna ma'al usri yusra selain sebagai takkid, menguatkan yang Allah sebutkan sebelumnya. Ini adalah sebagai tazkirah, pengingat buat kita bahwa kita nggak boleh lupa bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Apalagi di sini ada inna, sesungguhnya. Allah nggak main-main kalau ngomong, ya. Tanpa kata inna aja Allah nggak main-main, apalagi pakai inna. Ya. Maka ketika ada di antara kita yang mengalami kesulitan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kemudahan itu sebelum kita memikirkan kemudahan apa. Sebelum kita memikirkan jalan keluarnya, Allah sudah menciptakan jalan keluarnya. Karena bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasul pernah duduk dan di hadapannya ada batu. Lalu beliau bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya lalu mengusirnya. Ini analogi, ya. Dan Allah menurunkan firman-Nya yang tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini diantara ucapan Nabi yang bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Nabi, sahabat Umar bin Khattab aja ada ucapan yang bersesuaian dengan ayat, apalagi Nabi, ya. Tentu lebih banyak lagi. Jadi Nabi lagi duduk, kalau nih ada batu, kesulitan masuk ke dalam batu itu, maka kemudahan akan masuk dan mengusir kesulitan itu, ya. Ada sebuah riwayat lagi dari Humaid bin Hammad. Seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan mengusirnya. Oh, hampir sama. Riwayatnya bersama. Jadi bagi kita yang mengalami kesulitan, Allah sudah menyiapkan kemudahan. Kita hanya disuruh sabar sampai kemudahan itu datang. Nabi SAW suatu hari keluar dalam keadaan senang dan riang dan tersenyum, lalu bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Diulang lagi sama Nabi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, ya. Kalau dibilang dua-duanya redaksinya itu benar sih. Mau dibilang sesudah kesulitan ada kemudahan, benar. Karena kan kita kalau menghadapi sesuatu kan, misalnya sulitnya selesai, baru datang kemudahan, gitu. Benar, Allah bilang, Rasul bilang benar. Tapi dibilang bersama kesulitan ada kemudahan juga benar, ya. Karena ngiring, yang satu lagi kita alamin, yang satu ngiring, tinggal set gitu, tinggal intercept dia tuh kalau udah habis. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Kenapa Allah Rasul nyebutnya dua kemudahan? Lan yaghliba usrun yusrain. Ya. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Jadi Rasul mengatakan bahwa kemudahan itu ada dua ketika kita menghadapi kesulitan. Dikatakan demikian karena al-usr yang pertama sama dengan al-usr yang kedua. Kenapa Nabi ngomong kayak tadi? Satu kesulitan
tidak akan pernah menang menghadapi dua kemudahan. Kalau usr yang pertama, kesulitan, kan tadi ada dua. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al usr itu sama, yang pertama maupun yang kedua. Tapi ketika yusra, ini beda, ya, berbilang dua. Karena yang pertama lain, yang kedua lain. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Kenapa Nabi bilang dua kemudahan? Karena kesulitannya sama, kemudahannya beda. Rasul bersabda, ini dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan, dari jalur Abu Hurairah. Rasul bersabda yang artinya pertolongan diturunkan dari langit sesuai dengan kadar pembiayaan, dan kesabaran diturunkan sesuai dengan kadar musibah. Musibah menimpa kita sampai batas mana, Allah kasih kesabaran kepada kita sebatas itu. Makanya kita kalau doa itu diajarin oleh Allah dalam Al-Quran, afrigh alaina sabra. Afrigh itu apa? Bukan sekedar berikan, tuangkan. Tuang. Ya. Nah, di antara nasihat Imam Syafi'i itu artinya bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya dia akan selamat. Kenapa bisa selamat? Karena dia terhindar dari maksiat. Masa iya kita diawasi nama Allah kita berani maksiat? Nauzubillah. Dan barang siapa yang membenarkan janji Allah, niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah. Barang siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkan. Kalau kita berharap sesuatu, berharaplah cukup hanya kepada Allah. Berharap sama manusia, siap-siap kita kecewa. Ya. Nah, sebagai menutup, kita nggak sampai ke bagian akhir karena fokus kita ke dua ayat tadi. Ini ada syair dari Abu Hatim, ya. Artinya gini: bila mana hati dipenuhi oleh rasa putus asa dan dada yang luas menjadi terasa sempit, dan hal-hal yang tidak disukai datang menimpa diri, serta banyak musibah yang dialaminya, sehingga ia tidak melihat adanya celah untuk melepaskan diri dari bahaya yang sedang menimpa diri, dan tidak ada gunanya lagi semua upaya untuk menanggulanginya, maka akan datanglah kepadamu suatu pertolongan bila hatimu berserah diri kepadanya, yaitu pertolongan dari Tuhan yang maha lembut lagi maha memperkenankan doa. Semua musibah apabila telah mencapai puncaknya, pasti berhubungan langsung dengan jalan keluarnya yang tidak lama. Dalam kaidah fikih dikatakan, idza daqatil amru ittasa. Kalau persoalan itu kalau urusan itu sempit, maka hukum jadi luas. Ya. Kalau kita udah sampai ke puncak gunung, ya tinggal turunnya doang. Kalau kita udah mau hadapi puncak masalah, maka pasti ada kemudahan terus, tambah lama tambah mudah, tambah lama tambah mudah. Logikanya begitu. Dan kalau tali ditarik sekencang-kencangnya, tinggal nunggu putusnya doang. Itu kaidahnya. Kalau apalagi? Kalau sungai udah kering, artinya udah mau turun hujan. Itu rumus sudah. Gak mungkin 1 tahun bertahun-tahun kemarau terus. Gak mungkin itu. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita yang sedang mendapatkan ujian atau kesulitan. Karena inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak pernah bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan hubungi di nomor saya di nomor 0857 8147 9544. 0857 8147 9544. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Daktar Radio Bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ beda sama di sini ya? Beda 2 menit. Oh. Tapi kita ngikutin aja yang di sini. Oh yang itu.